Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvira Anggraini dengan NIM 2210200046. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang ROM atau Read Only Memory. Saksikan videonya sampai habis. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materi, di mana ROM ini merupakan suatu memori pada komputer. Memori pada komputer ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu memori sekunder dan memori utama. Yang kita akan bahas di sini yaitu memori utama, di mana memori utama ini ada pembagiannya menjadi dua, yaitu ada ROM dan RAM. Di sini kita akan lebih spesifik ke bagian ROM. Kita masuk yang pertama, apa sih itu ROM atau Read Only Memory? Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Nah, ini berbeda lagi dengan RAM ya. Karena RAM ini sifatnya sementara, sedangkan kalau ROM ini merupakan memori yang sifatnya itu permanen. ROM ini mempunyai bentuk fisik yang sama dengan RAM, yaitu berupa chip. Di slide sebelumnya udah saya tunjukkan bagaimana bentuk dari ROM itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari ROM ini? Dapat kita lihat dengan seksama pada gambar itu ada yang pertama proses input device, lalu data, lalu ROM, information, lalu output device. Nah, maksud di sini ketika kita memasukkan sebuah data, baik informasi maupun sebuah program, secara umum programnya ini berupa perangkat lunak atau software default, bawaan dari pabrik dalam sebuah chip memori berupa ROM. Selanjutnya, data tersebut akan tersimpan secara permanen dan tidak akan dapat terhapus. Data maupun informasi tersebut akan menjadi output device. Berarti data yang dimasukkan atau input device ini akan menjadi output device setelah diproses pada data ROM atau informasi tadi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari Read Only Memory, mungkin kita juga bertanya-tanya, sebenarnya apa sih fungsi dari ROM ini? Fungsi dari ROM ini ada banyak, cuman di video kali ini saya akan membahas fungsi utamanya aja. Saya ambil 3 poin. Yang pertama itu ada tempat penyimpanan kode booting, yang kedua ada alat distribusi software, dan ketiga sarana penyimpanan data dengan keamanan yang terjamin. Maksud dari tempat penyimpanan kode booting, kode-kode booting tersebut akan tampak saat kita mulai menyalakan layar komputer kita. Biasanya pada layar kita akan menemui tampilan untuk masuk ke BIOS. BIOS adalah salah satu contoh penggunaan ROM yang berisikan informasi pengecekan hardware pada komputer. Apabila kode-kode pada BIOS tidak dapat terbaca, maka akan berakibat komputer tidak dapat dijalankan. Yang kedua ada alat distribusi software. ROM juga dapat digunakan sebagai alat distribusi software. Penggunaan ROM untuk perantara instalasi software sangat tepat digunakan karena media simpan ROM lebih awet. Yang terakhir, sarana penyimpanan data dengan keamanan yang terjamin. Melakukan backup file ke dalam ROM merupakan solusi tepat terutama bagi kita yang tidak ingin datanya terkena virus. Selain dijamin jauh dari jangkauan virus, media ROM juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Lalu bagaimana sih caranya? Mudah saja. Kita hanya tinggal menyalinkan ke CDR dengan tipe PROM. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis ROM atau Read Only Memory. Di sini jenisnya ada 5. Yang pertama itu ada mass ROM. Alat penyimpanan ini tidak dapat terupgrade karena tidak dapat menulis ulang atau non-flashable data pada perangkat. Data akan dimasukkan melalui sebuah mass saat perakitan chip ROM. Jenis ini tidak flashable untuk digunakan. Makanya jarang ada yang memanfaatkan fungsinya kembali atau menggunakan mass ROM ini. Gambarnya udah saya paparkan di PowerPoint, jadi kita dapat melihat bahwa mass ROM itu bentuknya seperti gambar di atas. Yang kedua ada PROM atau kepanjangan dari Programmable Read Only Memory. Gambarnya juga berupa chip. Kita dapat melihat gambarnya itu pada di PPT yang saya tampilkan. PROM ini merupakan alat yang dapat terisi hanya satu kali dalam melakukan penyimpanan data dan berbentuk seperti chip memori digital. Tentu saja, PROM juga jenis alat penyimpanan yang bersifat permanen dalam penyimpanan sebuah data maupun program. Jadi, setelah chip memorinya terisi, maka data tidak akan dapat terhapus kembali. Yang ketiga ada EPROM atau singkatan dari Erasable Programmable Read Only Memory.
Jenis ini dapat diprogram kembali dan juga dihapus. Jenis ini juga masih terbagi dalam dua jenis, ada UV EEPROM atau ultraviolet EEPROM yang dapat menghapus data melalui sinar ultraviolet. Yang kedua ada EEPROM atau electrical EEPROM yang dapat menghapus data maupun melakukan program isi ulang dengan menggunakan sebuah aliran listrik. Nah, EEPROM ini dapat kita lihat gambarnya pada PPT. EEPROM tadi pembagian dari EEPROM. Nah, singkatan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, merupakan jenis ROM yang dapat menghapus data maupun sebuah program dengan menggunakan perintah tertentu. Flash memory merupakan salah satu jenis dari EEPROM yang berfungsi pada sebuah kamera digital, chip BIOS, dan juga digunakan untuk konsol video game. Yang terakhir itu ada CD-ROM. Compact disk merupakan sebuah alat berbentuk lingkaran yang dapat menyimpan data. CD-ROM dapat membaca serta melakukan burning sebuah data di CD. Dapat kita lihat CD-ROM itu bentuknya seperti yang saya paparkan di PowerPoint. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ROM. Jadi kesimpulannya ialah komputer dan perkembangannya yang pesat akan menjadi teknologi yang merubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Dan dengan mempelajarinya kita dapat turut serta mengiringi kecepatan perkembangannya. Dengan mempelajari perangkat keras dan lunaknya kita dapat terus mengembangkan komputer untuk mempermudah hal-hal dalam kehidupan manusia. Jenis memori ROM ini memiliki kelebihan yang dapat menyimpan data secara permanen dan tidak mengharuskan power supply perangkat kalian dalam keadaan menyala. Walaupun perangkat mati, data tidak akan hilang dan tetap tersimpan. Hal tersebut juga termasuk sebuah memori non-volatile. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.